pemimpin Kebatin yang telah memberikan waktu kepada saya, dan terima kasih juga kepada pengurus wihara Sama Kidang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di sini bersama-sama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, terima salam agama, namo sayang adi budaya, namo budaya. Ibu, bapak, perkenalkan dulu ya. Nama saya Ibu Jumani. Saya tinggal di pinggiran Kabupaten Tangerang, di daerah Cisauk. Serpong masih masuk, perbatasan dengan Bogor. Saya sebagai guru agama Buddha untuk anak-anak SD dan SMP. Selain itu saya juga aktif dan menjadi pengurus di Majelis Budayana Indonesia MPI, dan saya sebagai ketua MPI di Provinsi Banten. Saya juga sebagai pandita, banyak sekali ya. Dan pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama di sini. Ibu bapak yang berbahagia, mungkin sudah ada yang pernah mendengar sharing saya pada pagi hari ini. Kalian sudah mendengar supaya makin paham, sehingga makin bisa paham mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Emang tema yang saya ambil ini adalah manakala saya diundang untuk pertama kali ini saya sampaikan. Kenapa? Karena kadang dianggapnya hal-hal remeh dan sehingga kurang dipopulerkan. Padahal ini yang sangat penting untuk kita. Coba kita renungkan. Manusia dengan binatang banyakkan mana? Binatang ya. Kadang kita di keluarga cuma ada 4, suami, istri, anak 2. Tapi kita punya ikan akuarium banyak ya. Kadang kalau kita lagi mau nanam pohon, nanam bunga, nyangkul tanah, cacing lebih banyak ya, rayap lebih banyak. Nah, makanya kita bersyukur sekali bisa terlahir sebagai manusia, apalagi manusia yang kenal dengan dharma. Ini adalah berkah termulia. Mau ingin lanjut tidak? Sebagai manusia yang kenal dharma dan menjadi lebih baik lagi? Tentunya mau. Dan itu tidak mudah. Kalau tetangga sebelah mengatakan kita ini supaya ke sana harus apa? Meniti jembatan rambut dibelah 7 itu ya. Supaya kita mencapai surga itu harus meniti jembatan rambut yang dibelah 7. Susah apa? Apa gampang? Susah sekali, ya kan? Kenapa susah? Karena kita belum tahu caranya, prosesnya, ya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama belajar untuk bisa menjadi terlahir lagi menjadi manusia yang tentunya lebih baik lagi. Ibu bapak sekalian, ada 3 kebiasaan yang akan membuat kita sebagai manusia bisa terlahir lagi menjadi manusia yang berkualitas, yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah dana. Seperti hanya Buddha dalam setiap kesempatan selalu mengatakan, dalam setiap ceramahnya pasti dana itu yang paling utama disampaikan, paling pertama disampaikan. Kenapa? Karena
Dengan berdana itu kita akan bisa mengikis kemelekatan kita, ya. Dengan berdana bisa mengikis kemelekatan kita, kemelekatan terhadap harta benda, kemelekatan terhadap keluarga, kemelekatan terhadap pangkat jabatan. Dan biasanya kalau kita mendengar kata dana, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Apa itu? Uang. Iya. Waduh, ini wihara mau ngadain dana ini untuk pembangunan. Sementara saya nggak punya uang. Waduh, saya nggak usah ke wihara dulu ya. Nanti alasannya lagi pulang ke kampung lagi apa. Tidak seperti itu. Ibu, karena berdana itu bukan hanya uang, bukan hanya materi. Kita bisa berdana tenaga, ya kan? Tidak bisa memberikan dana uang, kita bisa memberikan tenaga dengan membantu membersihkan bekas-bekas yang bangun, cat-cat yang berantakan kita bisa bersihkan, altar yang kotor bisa kita sapu, kita pel, itu dana. Kita kalau wihara butuh dana biaya, kita bantu share proposal, menyebarkan kepada teman-teman, itu pun berdana. Jadi kalau ada kata dana, jangan langsung patah semangat karena tidak punya uang. Apapun bisa kita kerjakan untuk membantu pendanaan yang dibutuhkan di wihara. Nah, dengan berdana juga kita akan mengikis apa kemelekatan kita. Kalau kita bisa mengikis kemelekatan kepada keluarga dengan datang ke wihara, membantu membersihkan wihara, itu kita tidak hanya melekat kepada keluarga untuk selalu melayani keluarga saja, tapi kita bisa membagi waktu ke wihara untuk membantu pelayanan, membersihkan wihara, merapikan tempat-tempat kebaktian dan sebagainya. Itu kita bisa sedikit mengikis untuk tidak selalu memikirkan keluarga, tapi kita bisa menjadi lebih baik lagi, memikirkan wihara, kerapian wihara untuk kebutuhan banyak umat. Yang kedua, kita harus berlatih menjalankan sila. Ya, sila Pancasila Buddhis yang baru saja tadi kita bacakan. Berlatih menghindari pembunuhan makhluk hidup. Buddha pun sudah jauh lebih bijaksana, makanya bisa menjadi Buddha. Dan di situ Buddha tidak mengatakan supaya kamu hidup bahagia harus menjalankan 5 sila. Yang pertama harus tidak membunuh, begitu? Tidak kan? Makanya dikatakan melatih diri. Kenapa? Karena ada yang bisa dan ada yang tidak. Yang tidak itu kenapa? Yang tidak karena tidak ada pengetahuannya, belum ada pengetahuannya, belum ada pemahamannya, akibat daripada pelanggaran yang kita lakukan. Makanya Buddha menyampaikan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kenapa kita diajarkan untuk melatih diri menghindari pada perbuatan membunuh makhluk hidup? Supaya kita menjadi manusia yang sempurna badan jasmaninya, tidak cacat, ya kan? Tidak sakit-sakitan, berusia panjang. Makanya ada orang yang mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa itu ada orang yang lahir sempurna sementara saya cacat? Saya tidak punya tangan, tidak punya kaki, hidup dan sakit-sakitan. Sebenarnya ada tidak? Adil.
adil itu tidak harus sama, ya kan? Adil, kenapa? Mereka yang cacat itu adalah mendapatkan hasil dari perbuatan jahatnya, dan kita yang sempurna juga mendapatkan hasil perbuatan yang baik. Jadi tidak ada yang tidak adil, karena adil itu tidak harus sama. Kalau kita terlihat sempurna dengan 2 tangan, 5 jari tangan, 5 jari kaki, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir bagus, yaitu hasil daripada perbuatan kita menjalankan 5 sila. Gitu ya. Yang kedua, menghindari melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kenapa? Kenapa kita diajarkan untuk menghindari diri pengambilan barang yang tidak diberikan? Kita diajarkan untuk tidak mencuri. Kenapa? Supaya kita bisa terlahir menjadi manusia yang kaya. Jangan hanya mengharapkan milik orang lain. Kalaupun kita tidak mengambil barang, jangan saja yang penting aku tidak mengambil barang. Tidak. Tapi kita juga harus bisa berbagi, harus bisa memberi, supaya apa? Kebahagiaan kita sempurna. Senang sama bahagia beda ya. Kalau senang itu hanya sesaat, saat kita dikasih kita senang. Tapi pada saat kita bisa memberi, menolong orang lain, kita akan bahagia. Dan itu akan terasa lama sekali. Akan terasa lama di dalam hati kita. Akan bahagia. Pada saat diberi, kita diberi senang. Tapi sesudahnya kita tahu, ya sudah, biasa saja. Makanya kita diajarkan jangan mengambil barang yang tidak diberikan, supaya kita bisa memberi, kita bisa empati kepada orang lain, dan kita bisa hidup kaya. Yang ketiga, menghindari apa yang ketiga? Melatih diri menghindari perbuatan asusila. Saya yakin dan percaya sekali umat Buddha sudah mengerti itu, ya. Akan tetapi di zaman yang modern ini, adanya grup puasa, adanya HP-HP yang modern, sekarang jadi ada membuat sebuah momen grup waktu SD, ya, grup SMP, grup SMA, grup mahasiswa, kan gitu ya. Dan pada saat grup SD kayaknya kurang seru dah, biasa saja. Grup SMP juga rada-rada ngambing gitu. Tapi begitu grup SMA, seru. Setiap saat pasti ada kawan. Dan kita reunian ibu, ya. Ayo kita reunian di mana nih? Di sana. Kita sambil karaoke, sambil makan. Dan itu boleh, karena menyambung silaturahmi. Akhirnya ngumpul, ketemu. Dan biasanya di SMP itu, waktu SMA itu mulai ada yang namanya cinta monyet ya. Mulai pertama dari SMP mana ketemu di SMA, baru pertama ketemu, ada pandangan pertama, ada rasa ingin kenal, dan itu wajar, ya kan, wajar hal seperti itu. Nah, setelah kita semua pada usia dewasa, ada reunian SMA, ketemu sendiri, tidak bawa keluarga,
kamu sekarang makin cantik loh. Yang mengatakan siapa itu? Cinta pertamanya dulu. Rasanya ini kayak berbunga-bunga sendu. Iyalah, kan sekarang udah punya modal. Dulu kan dikasih jatah sama mama gitu ya. Senang itu. Akhirnya ngopi bersama, karaoke, ngobrol, udah ulangan. Begitu di jalan, dasar ini cowok usil. Udah sampai mana? Apa yang terjadi? Cukup sekian dan terima kasih enggak? Ada yang begitu, tapi ada juga yang mulai terusik. Sambil membawa mobil, mendengarkan lagu-lagu lama, terbawa emosi. Masih di jalan, jawablah. Oke, hati-hati ya. Enggak berhenti. Terima kasih. Sudah sampai di rumah, aku sudah sampai rumah. Kabarin. Oh iya, terima kasih kabarnya. Akhirnya apa? Kabar itu jadi seperti harus kita ke dokter itu. Seperti minum obat itu. Pagi, siang, sore, malam. Penting. Masak pun sampai lupa, gosong. Waktunya jemput anak sampai lupa, terlambat. Karena gangguan-gangguan itu pun, sekalinya nggak ada kabar, kayak orang yang gimana ya? Mudar mandi resah dan gelisah. Akhirnya ada senandung-senandung kecil mengganggu jiwanya. Itu termasuk pelanggaran enggak sih? Termasuk pelanggaran sila ketiga enggak sih? Sekalinya enggak ada kabar. Aku tak biasa bila tiada kabar darimu. Kenapa? Mulai terganggu. Dan itu hal-hal kecil yang biasanya nggak apa-apa lah, permainan doang, hanya untuk lisan. Justru hal itu yang mengakibatkan kita terperosok jauh hingga akhirnya ramai kan sampai sekarang ini berita-berita itu pelakor. Sebenarnya bukan pelakor, sama-sama dua-duanya. Ya kan? Maka, apakah tidak boleh memiliki HP? Boleh. Apakah tidak boleh berteman? Oh, sangat boleh. Karena kita harus punya relasi, harus silaturahmi dengan teman, kan gitu ya. Tapi kita harus punya sekat yang dinamakan pengendalian diri. Kalau itu terbaik untuk Anda, pasti akan terjadi sampai saat ini. Karena dia itu bukan yang terbaik, maka cukup sekian dan terima kasih. Jadi apa? Kita harus bisa membedakan, ya, harus bisa membedakan. Saat ini Anda sudah mendapatkan keluarga yang sangat bahagia. Masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran, dan yang akan datang itu yang harus kita kerjakan saat ini. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga pasangan kita. Jangan sekali-kali berbohong supaya pasangan kita tenang. Kita sedikit telat berbohong adanya rapat karena adanya pertemuan dengan sahabat-sahabat. Tidak usah, sampaikan saja kita ada relasi, pertemuan dengan relasi, dan hal itu akan membuat tenang semuanya. Kita tenang, pasangan kita juga akan tenang. Dan kenapa Buddha mengajarkan kita untuk melatih diri menghindari
Sila ketiga itu, karena apabila kita langgar, yang terjadi apa? Kita akan terlahir, bisa terlahir sebagai manusia, tapi manusia yang tidak sempurna. Ada kan? Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Banyak enggak? Banyak sekarang ini. Tidak usah perlu kita tutupi. Akan bahagia tidak dia? Tidak. Tidak akan ada mendapatkan kebahagiaan. Karena timbulnya apa? Laki-laki senang sama laki-laki, pada saat kecewa sedikit akan terjadi pembunuhan. Ya kan? Pelanggaran silanya akan lebih bahaya lagi. Begitu juga dengan perempuan. Maka kalau kita melanggar itu bisa terjadi menjadi waria ya, bencong gitu ya. Dia kan tidak akan pernah puas dengan perempuan. Dia hanya akan bisa melampiaskan kepuasannya dengan laki-laki. Tapi kan tidak semua laki-laki juga mau, kan seperti itu. Makanya dia akan menderita. Orang-orang seperti itu akan menderita hidupnya. Makanya udah mengajarkan kita supaya kita bisa menghindari sila ketiga, kita menjadi manusia yang benar-benar sempurna akal dan pikirannya. Sila keempat, menghindari apa? Melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Bukan hanya ucapan saja yang tidak benar, bukan hanya berbohong saja, tapi kita juga harus berbicara yang penuh dengan sopan santun, penuh dengan etika, ya kan? Jangan berteriak-teriak. Biasanya di mana? Di rumah. Kita pada anak-anak kita suka kurang sabar. Ya. Nah akhirnya apa? Nanti kita dibahas sama anak-anak kita tuh, diteriak-teriakin, dipanggil jawabnya lebih keras lagi. Nah, makanya di rumah itulah tempat kita apa? Berlatih semuanya. Tempat kita berlatih semuanya di rumah. Makanya kita harus berbicara yang lemah lembut, sesama teman, sesama sahabat. Jangan berbicara yang penuh dengan nada intimidasi, dengan penuh gibah kalau bahasa sebelah, apa itu? Membicarakan hal-hal yang tidak benar, memfitnah. Dari hal-hal itu akan menyakiti orang lain dan bisa membuat permusuhan. Dari bahasa yang berbohong, memfitnah, berbicara kasar. Kalau kita suka berbohong dan berbicara kasar sama pasangan kita pun apa? Akan membuat sakit hati. Dan hal-hal itu tidak mudah untuk dilupakan. Ibarat kalau kita nulis salah, bisa kita hapus, kita bisa tipek. Tapi kalau kita sekali berbicara kasar dan menyakiti hati, tidak akan mudah untuk dilupakan. Sekalinya nanti dia mendengar orang lain berbicara kasar pun, kita akan ingat lagi apa yang dibicarakan oleh pasangan kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita. Makanya kita harus benar-benar menjaga hati-hati ucapan kita. Yang kelima, melatih diri menghindari makan makanan atau minuman yang menyebabkan apa? Lemahnya kewaspadaan. Sekarang jarang sekali orang itu mabuk oleh makanan atau minuman. Biasanya yang membuat mabuk itu adalah alat-alat komunikasi kita. Ada HP, ada TV ya. Kalau sudah nonton TV itu cerita bersambung. Bu, ayo kita pelihara. Nanti ada penceramahnya dari jauh. Iya, berangkat dulu
ngasih makanan nih untuk anak-anak. Pelanggaran sila keempat, berbohong. Karena apa? Lagi tanggung tuh nonton sinetron. Daripada nanti aku kalau mendengarkan dari teman itu gak asik, harus tahu sendiri, harus mendengar sendiri. Sudah nonton, iya kan apa sih begitu? Ayo cepetan, aduh kasihan ya, kasihan. Kita ikut menangis di TV. Mereka asik di TV menangis, ikut menangis. Cepat itu, dia cepat tolongin. Kita yang emosi, kita lupa pelihara. Ya kan? Begitu sinetron selesai, yang dari pelihara pulang. Oh udah selesai ya? Aduh tadi habis masak nyuapin ini itu. Timbul lagi kebohongan. Jadi sekarang bukan makanan atau minuman yang membuat kita mabuk. Acara-acara di TV, di YouTube membuat kita mabuk dan kita lupa apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tunaikan. Jadi lupa diri. Makanya kita harus benar-benar bisa memanage, mengatur itu. Nah seperti saat ini, saya sudah banyak ceramah di mana-mana, tapi untuk di daerah Jakarta ini yang banyak bapak-bapaknya. Biasanya kalau wihara itu bisa jomplang, itu akan miring begini. Karena kebanyakan ibu-ibu. Yang bapak-bapak mana yang nanti 3, 4 gitu untuk di Jakarta. Kemarin di daerah Kebon Jeruk juga cuma ada 4. Sedikit dan ini banyak. Om Itopo ya, berarti sudah banyak yang bisa memanage waktu untuk bisa meluangkan waktu untuk datang ke wihara, bersama-sama belajar, berbakti kepada Buddha. Karena apa? Kita berbakti kepada Buddha karena Buddha sudah mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita. Nah, kembali ke kelima, kita harus tahu, oh waktunya ini kebaktian. Ayo kita kebaktian. Ibu-ibu waktunya masak, selesaikan masaknya dulu. Baca komik di YouTube-nya nanti. Ya, baca balas WhatsApp di grup-grup nanti ada waktunya. Ini waktunya keluarga, ini waktu ke wihara, ini waktu bekerja. Jadi apa? Kita harus punya pengendalian diri, bisa membatasi. Nah, dari sila pertama sampai kelima, apabila benar-benar kita bisa melakukan apa yang terjadi, kita akan terlahir lagi sebagai manusia yang benar-benar sempurna, memiliki badan yang sempurna, memiliki 2 tangan, 2 kaki, punya mata, telinga, mulut, bisa berbicara, telinga bisa mendengarkan. Kita menjadi orang yang mampu, bisa menjadi orang yang kaya, bisa membantu yang lainnya, memiliki pasangan yang setia, memiliki suami yang baik, istri yang baik, yang jujur, yang bisa selalu bersama dalam keadaan suka dan duka, mempunyai banyak relasi karena kita selalu jujur berbicara apa adanya, tidak suka gibah, tidak suka berbohong, berbicara penuh dengan etika, sopan santun, dan kita memiliki kebijaksanaan karena kita selalu mengerti mana yang harus utama dikerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dengan kita menjalankan sila kelima itu, kita akan memiliki kebijaksanaan. Kita akan mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Karena kita tidak mampu, kita tidak lupa diri. Ya, Ibu, Bapak. Tadi latihan yang pertama apa? Latihan yang pertama dana. Yang kedua menjalankan sila.
Yang ketiga, bermeditasi. Nah, inilah keuntungan kita pelihara. Kita bisa bermeditasi, bisa berdana, bisa menjalankan sila, dan kita bisa bermeditasi. Ya kan? Saat diwihara, emang kita menjalankan sila? Iya. Membaca parita, pikiran kita tertuju kepada parita. Tangan kita bersikap anjali sebagai rasa hormat kepada yang patut untuk kita hormati. Bernama sekara, kita bernama sekara kepada yang patut untuk kita berikan penghormatan. Itu adalah kita menjalankan sila. Ada kebohongan enggak saat kita berbicara? Tidak. Parita yang kita bacakan itu adalah dharma yang sangat mulia yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Saat bermeditasi, pikiran kita akan tertuju kepada kebajikan, ya kan? Kita menyadari penuh saat nafas masuk, nafas keluar. Kita selalu mendoakan semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk juga berbahagia. Tapi kita juga perlu tahu, bermeditasi itu bukan hanya sekedar duduk, hening, diam. Jalan pun kita juga perlu bermeditasi, ya kan? Saat duduk, saat jalan, saat tidur. Saat jalan pun kita perlu bermeditasi, Bu. Kalau kita tidak bermeditasi, kita bisa kesasar. Contohnya nih, kita lagi masak, ternyata lada habis, lada bulat ya, lada habis. Waduh, kita harus ke warung dong beli lada. Tapi sebelum masak tadi, nanti kan habis masak, aku mau belanja nih ke mall, atau aku mau ketemu teman, atau aku mau kemana. Begitu mau masak, lada habis, ke warung lagi. Warungnya dekat jalan. Dalam perjalanan, nanti aku ketemu ini kan mau ini, nanti habis ini mau begini, mau begitu, mau ini, mau itu. Sini warung, jalan aja dia. Mau ini, mau itu. Hah? Warungnya kelewatan. Akhirnya balik lagi. Kenapa? Karena tidak konsentrasi. Pernah nggak seperti itu? Pernah seperti itu. Makanya perlu konsentrasi. Jalan, kita berjalan tidak konsentrasi, sambil lihat. Di depan ada batu kecil nggak kelihatan, kesandung bisa jatuh tidak? Justru kalau batu gede kita bisa menghindar. Tapi yang kecil yang kita tidak kita sadari karena kita kurang waspada. Nah, jadi meditasi bukan hanya duduk. Saat makan pun perlu meditasi tidak, Bu? Perlu konsentrasi. Makan, kita punya, baru ngambil lagi. Kita makan anak kedua, kesedap. Lebih patah bisa menjadi teman. Iya. Jadi pada saat kita mendengar konsentrasi, harus kita selalu waspada dimanapun, kapanpun. Kita harus selalu bermeditasi. Saat bekerja pun, kita harus bermeditasi. Sadar penuh, oh iya saat ini aku lagi mengerjakan ini. Kerjakan step, selesai tepat waktu dan baik. Tapi pada saat bekerja pikiran kita terlalu banyak cabang, malah semuanya tidak akan terselesaikan, akan tertunda. Makanya meditasi itu perlu sekali supaya kita bisa konsen, sadar penuh saat ini di sini dan apa yang sedang kita kerjakan. Apa manfaat baca parita? Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan terlahir di alam yang jauh lebih berbahagia. Tapi kalau pada saat baca parita, mulut kita mengatakan membaca parita, pikiran kita juga tertuju kepada parita yang kita bacakan.
mulut kita baca parita tapi pikirannya adanya di Senen, adanya di Sarina, nggak nyampe, nggak ada itu. Nah, itu bisa dikatakan kebohongan. Makanya yang dinamakan konsentrasi itu sadar. Saat ini di sini apa yang kita kerjakan, badan dan pikiran kita di sini. Kalau badan kita di sini, pikirannya di jauh, itu nyampe, ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga dengan kita berdalam, menjalankan sila dan bermeditasi, kita terlahir di alam yang berbahagia dan pada akhirnya kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu nibbana, ya kan? Sekian, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Mau bertanya tentang reuni? Ayo, kalau ada yang mau bertanya. Mumpung masih ada waktu. Iya, Ibu. Saya ya suka dulu masak berdiri buat biara itu dana Itu dana tenaga, Ibu. Dana tenaga. Ibu sudah bertanah tenaga, tapi juga dengan dana pikiran. Kenapa? Karena ibu sudah di situ dengan senang hati melakukan kegiatan itu luar biasa. Maka yang didapat adalah kebahagiaan, usia panjang, kesehatan. Itu luar biasa. Kalau ada kegiatan sosial, ya, dana masak untuk kegiatan sosial itu luar biasa. saya suka bantu. Iya, betul Ibu. Badan kuat. Betul. Menjadi badan kita menjadi sehat. Banyak ketemu teman-teman yang seirama dengan kita dalam kebajikan. Itu akan mengokohkan keyakinan kita. Sadar kita akan semakin kuat. Ya, iya. Bagus Ibu itu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Sudah? Jangan malu. Nanti malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau emang sekiranya sudah cukup, semoga yang sedikit ini bisa kita mengerti, bisa kita pahami. Pada akhirnya kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kebahagiaan sejati yang akan